Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak minta salah satu siswa yang bersedia berdoa. Pak? Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rusli, Bapak Aida Junior, Alfianto, Astri Santika, Banu Gani, Chandra Simamora, Dimas Andika, Efran, Egi Septanus, Eka, Esteria Damayanti, Evan Yulianto, Febi Nabila, Freddy Jaya Kusuma, Geri Saputra. Minggu lalu kita belajar mengenai cara membuat teks editorial. Nah, minggu ini kita akan membuat produk mengenai teks cerita sejarah pribadi. Lalu ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik diharapkan mampu menentukan tema teks cerita sejarah pribadi dengan benar. 2. Peserta didik diharapkan mampu menulis teks cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan verbal dengan benar. 3. Peserta didik diharapkan mampu menulis teks cerita Lalu dari video yang kita tonton tadi, apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak, bagaimana langkah-langkah membuat teks cerita sejarah pribadi? Ada yang bisa membantu Bapak menjawab pertanyaan dari temannya tadi? Jika tidak ada, lihat slide berikut ini. Ini adalah langkah-langkah yang sudah Bapak rangkum dari video yang telah kita tonton tadi. Bagaimana cara menulis teks cerita sejarah yang pribadi? Yang pertama adalah menentukan tema. Tema apa yang ingin kita tentukan? Hari ini kita gunakan metode mind mapping. Nanti Bapak jelaskan metode mind mapping itu melalui sebuah video juga. Yang kedua adalah menentukan unsur kebahasaannya. Yang pertama adalah verba, yang kedua adalah konjungsi temporal, dan yang ketiga adalah adverbia. Tadi sudah ditayangkan apa itu konjungsi, apa itu verba, dan apa itu adverbia. Lalu setelah semuanya kita tentukan menggunakan metode mind mapping, nah, kita sudah siap dalam menyusun teks cerita sejarah pribadi. Bila kalian masih kesulitan dalam membuat teks cerita sejarah pribadi, nah di sini ada contoh teks cerita sejarah pribadi yang dibuat oleh siswa juga dengan tema sekolah. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum. Halo semuanya. Di sini saya akan menceritakan sejarah pribadi saya secara singkat. Nama saya Khairunisa, biasa dipanggil Nisa. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saya lahir di Kabupaten Lebak pada tanggal 3 Juli 2004. Meskipun saya lahir di Kabupaten Lebak. Langsung saja kita akan mulai mengerjakan produk kita masing-masing. Bapak akan bagikan kalian ke dalam kelompok kecil berjumlah 4-5 orang. Dihitung dimulai dari yang paling ujung.
Bisa kalian lihat LKPD-nya yang sudah Bapak berikan. Di sana ada petunjuk pengerjaan proyek. Yang pertama, kalian disuruh menentukan tema menggunakan metode mind map. Bagaimana prosedurnya? Pertama, kalian buat tema utama di tengah-tengah kertas. Lalu menyusun tema-tema kecil di sekelilingnya berdasarkan unsur kebahasannya. Nah, ini contoh kerangka mind map dengan tema liburan keluarga. Tema-tema kecilnya berupa unsur kebahasannya, misalnya adverbia. Adverbia itu kata keterangan, misalnya pantai, mall, taman, waterpark. Lalu unsur kebahasan pronomina, ibu, ayah, paman. Jika kalian masih kesulitan dalam menentukan tema, lihat video berikut ini ya. Menyusun teks cerita sejarah pribadi. Pernahkah kalian menulis cerita sejarah pribadi? Baik itu sejarah yang pernah kalian lihat, ketahui, atau alami. Gunakanlah metode mind mapping. Metode mind mapping sangat memudahkan kamu untuk membuat dan mengelompokkan beberapa ide menjadi sebuah kerangka yang terstruktur. Dengan menuliskan tema utama di tengah-tengah kertas, lalu memberikan cabang-cabang yang merupakan tema-tema kecil. Apakah kamu punya sejarah? Misalnya sejarah waktu kamu duduk di sekolah, tempat wisata yang bersejarah bagimu, atau kamu juga dapat menuliskan tema liburan yang bersejarah bagimu, atau sejarah-sejarah lainnya yang kamu. Bapak akan membimbing penyelesaian produknya dari awal sampai akhir kalian menulis. Selesaikan hari ini juga ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kami yang benar. Kami perkenalkan, saya Freddy Jayasuna, saya Krisna, saya Lumas. Presentasi kami, nama Dimas Andika. Aku lahir pada tanggal 1 Juli 2002. Aku memiliki masa kanak-kanak yang menyenangkan seperti anak-anak lain.
positif. Hobiku selalu bermain dari pagi hingga petang, namun hobiku mulai terbatas saat orang tuaku mulai meminta. Menurut kami, seluruh teks yang telah kami buat sudah mengandung keseluruhan unsur kebahasaan, misalnya konjungsi temporal, verba dominal, dan pronominal maupun kata keterangan. Bisa diterima? Ya. Sekian presentasi dari kami tutup. Terima kasih. Kami akan menceritakan tentang cerita sejarah penyanyi yang bernama Ibu Wahyudi. Dia lahir pada tanggal 26 Mei 2004. Dia memiliki masa anak-anak yang menyenangkan seperti anak-anak lainnya. Dia merupakan anak yang aktif dan mandirian. Dia saat masih kecil, hobi dia selalu bermain dari pagi. Nah, tadi kita sudah presentasikan dan memaparkan hasil proyek kita. Dari masukan dan saran atau pertanyaan tadi, silakan memperbaiki proyeknya. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran? Sebelum kesimpulan, kita akan merefleksikan pembelajaran kita ini. Tadi sudah belajar mengenai teks cerita sejarah, dari pengertiannya, lalu bagaimana langkah-langkah membuat teks cerita sejarah menggunakan metode mind mapping, dan juga kita sudah memaparkan hasil proyek kita kepada teman-teman kita. Dari apa yang kita paparkan tadi, semoga kelompok lain juga dapat menerima pengalaman kita dan juga belajar dari apa yang telah kita lakukan melalui cerita sejarah kita tadi. Ya, silakan, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Iya, itu benar sekali kesimpulan pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebelum berdoa, minggu depan kita akan belajar mengenai apa? Minggu lalu teks editorial, hari ini teks cerita sejarah. Minggu depan kita akan membandingkan dua novel, membandingkan dua teks cerita fiksi. Jadi, untuk menutup pembelajaran, Bapak minta salah satu siswa untuk berdoa. Pembelajaran kita memang kita berdoa menurut percaya kita berdoa mulai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.